Ibu. Iya, baik Bapak Ibu, yang ada di sini, mungkin, selanjutnya kita buka sesi pertanyaan untuk teman-teman, baik untuk bertanya ke Pak Fajar boleh, atau ke Pak Iwan di forwarder, atau di sini juga sudah gabung nih bersama kita Pak Winardi. Jadi teman-teman yang sudah raise hand, boleh silakan mulai dari Dapat siapa? dijelaskan. Pak Fadel ya? Pak Fadel, silakan Pak Oh iya, Fadel. iya. Iya, iya. Saya mau tanya ini tadi. Perkenalkan saya Fadel Dar. Saya mau tanya ini Pak soal Produknya tentang dari apa Pak? Komoditinya Pak Fadel? produknya masih baru sih Pak. Belum Oh, tentu. oke. Sementara ini dapatnya bawang sih, Baik. tapi masih validasi Pak. Iya, saya mau Ya, tanya baik ini Pak Pak. Fadel, silakan Pak Fadel. Saya mau tanya ini Pak, perihal yang masih keliru yang di undername-nya. Kalau saya pemahaman dari ini Pak, dari apa namanya? Saya belajar komunitas bisa ekspor itu yang diterangkan hanya kalau soal undername itu ambilnya hanya di ini ya, di apa namanya? Forwarder. Oh, Iya, dari Yang tadi ingin masih Bapak ribut tanyakan? undername ya? iya. Kalau saya pelajari yang di komunitas itu apa undername-nya ambil di forwarder. Tapi setelah saya pelajarinya agak ya sebulan ya ternyata ya undername-nya tempat lain juga begitu ya. Itu maksudnya di mana bisa ini dapat dan yang pastinya yang bisa ekspor. Tentunya kan tidak sembarang PT kan bisa ekspor. Itu gimana ya solusinya? Iya. Mudahnya Iya, bagaimana? Pak Win, silakan Pak Win. Mending kita fokus ke yang topik malam ini dulu deh. Jangan terlalu melenceng-melenceng. Ini Iya, topik malam ini tersendiri itu. iya, malam ini sebenarnya obrolan santai nih Pak. Jadi obrolan santai, sharing, tentang pengalaman dari Pak Fajar. Kebetulan kan, Pak Fajar juga sudah banyak bicara nih dengan Pak Yudi. Nah, jadi, dari pengalaman Pak Fajar yang ya bisa kita katakan lugu ya, jadi maksudnya itu merepresentasikan bahwa, Pak Fajar yang lugu aja itu, sudah berani mencoba untuk, berkomunikasi dengan calon buyer gitu loh. Khususnya mungkin saat ini Pak Fajar kan mencobanya di aplikasi Go4World. Nah, untuk itu maksudnya, memancing kita semua untuk bahwa ada lebih rasa percaya diri bahwa, "Oh, Pak Fajar aja berani kok pakai," gitu. Kenapa kita enggak gitu. Nah, malam hari ini sebenarnya lebih ke arah sesi santai sih Pak Win. Jadi ngobrol-ngobrol, sharing. Nah, terus Pak Iwan juga hadir ke tengah kita. Jadi sambil Pak Iwan juga, mungkin kan karena Pak Iwan, berkaitan dengan, kegiatan aktivitas di forwarder, jadi Pak Iwan bantu-bantu sharing juga untuk, pertanyaan-pertanyaan di, seputar forwarder, gitu Pak Win. Kalau Pak Win ini salah satu mentor kita, jadi, yang memberikan edukasi, ke teman-teman, khususnya mungkin saat ini Pak Win sedang fokus di batch, project team yang, batch kedua. Pak Win mungkin boleh Pak Win sharing-sharing Pak Win, ngobrol santai. Halo. Halo Pak Win. Iya Pak Win. Sepertinya mungkin, yang tadi menanyakan, undername itu dari, grup kelompok yang Pak Ada. Win, Iya. oh iya. Soalnya Mungkin Pak Win mau menyampaikan sesuatu Pak? undername itu di luar forwarder ya, dan nggak semua forwarder itu punya koneksi dengan undername. Jadi mau sampai mau kapan diurusnya nanti kalau udah mau ekspor. Jadi saat ini sih terlalu awal kali ya, kalau belum mau ekspor, belum apa udah ngomongin ke undername. Dan undername tuh bukan untuk selamanya loh, paling untuk 1 sampai 3 kali. Selanjutnya harus pakai PT sendiri. Kalau enggak kan amat sangat tidak bonafit, kelihatan sekali tradernya. Menurut saya sih begitu. Dan kalau nanya-nanya aja sih bisa ya ke forwarder yang ada yang sesuai dengan kategori dari produknya. Jangan nanya ke forwarder
tentang undername, tapi produk kita sendiri pun nggak tahu atau belum pasti gitu loh. Ya nanti keseringan ditanya si forwarder pun akan ilfeel. Jadi kalau kamu udah stick misalkan di Brickhead, ya udah di Brickhead aja. Jangan ntar tanya Brickhead undername siapa, nanti tanya ini lagi undername siapa, nanti akhirnya si forwarder itu nggak akan melayanin kita loh. Ya, makanya stick satu aja saya aja pusing ya Brickhead. Yang lain-lain sambil belajar, kolaborasi, tapi yang pasti gitu loh. Dan kalau mau kolaborasi atau mau undername mau apa, telepon, ya, ketemu meeting di kantornya mungkin. Kalau nggak tahu nyarinya siapa ya cari di Google dulu namanya yang terdekat, karena forwarder teman kita belum tentu cocok sama kita loh. Undername yang perusahaan teman kita pakai belum tentu cocok sama kita kalau komoditinya beda. Kelihatannya masih terlalu memusingin hal-hal tuh yang masih jauh, yang baru mulai. Dan jadi saya ibaratnya kayak bayi mau belajar jalan, belum belajar berdiri udah mau jalan, akhirnya jatuh ke jerembab, nggak jadi deh ekspornya. Betul sekali. Dan apalagi tadi Pak Rivalno ya yang bertanya, itu sampai bilang menghabiskan waktu 1 bulan Pak untuk maksudnya memikirkan seputar undername. Jangan dipikirin lah, dijalanin aja. Iya. Jadi seperti yang Pak Win sampaikan, yang selalu disampaikan berulang-ulang. Jadi apapun yang kita lakukan di dalam proses kegiatan ekspor ini, semuanya itu ada tahapannya teman-teman. Nggak bisa kita langsung mau lompat ke Z, sedangkan A, B, C, D kita belum lalui gitu. Jadi kalau Bapak yang bertanya sebelum menetapkan produk, sebelum menetapkan supplier, validasi supplier, tapi toto lompat mikirin undername, itu ngapain Pak? Karena kalau Bapak belum pernah ekspor, lalu kemudian Bapak misalnya seandainya sudah punya produk, sudah validasi produknya, lalu sudah validasi suppliernya, sudah visit, sudah mengobrol, sudah tahu kapasitas dan kuantiti yang mereka bisa share ke kita nantinya, kuota yang bisa diberikan ke kita untuk ekspor. Lalu kemudian Bapak sudah yakin semuanya, sudah punya senjata untuk berperang, ibaratnya sudah punya senjata untuk dibawa menghadapi buyer. Nah, kalau sudah Bapak kumpulkan semuanya itu, baru boleh bicara ke topik forwarder. Tapi ke topik forwarder itu pun bukan membahas tentang undername. Sama sekali bukan membahas tentang undername gitu. Kalau pada saat validasi supplier dan kemudian nanti dari pembicaraan Bapak menyepakati dengan pihak supplier bahwa oke, nanti pihak perusahaan akan bilang pakai perusahaan saya aja deh dulu gitu. Karena mereka juga kan pasti akan sangat berhati-hati bekerja sama dengan kita yang notabene adalah orang baru. Pada umumnya mereka juga pasti akan lebih cenderung paling aman bagi mereka adalah kalau memakai legalitas dari perusahaan mereka. Jadi ibaratnya mereka yang ekspor, kita ini ya hanya sebagai mediator atau tradernya. Dan kalau hal itu terjadi, Bapak nggak usah sibuk untuk mikirin undername gitu loh. Jadi undername itu bukan topik yang harusnya dipusingkan gitu. Seperti yang Pak Win bilang, jangan pusingin itu dulu. Karena itu sama sekali bukan hal yang paling pertama yang harus kita pusingkan. Nanti ngikutin proses, pada saat proses berjalan dan kalau memang memaksa kita harus memakai undername, ya nanti kita bisa cari undername-nya. Apakah cari lewat forwarder yang memang capable untuk bisa mencarikan PT yang sesuai dengan barang yang kita ekspor, ya itu nanti bisa lebih lanjut gitu. Mungkin seperti itu. Ya, Pak Daniel, boleh nambahin sedikit, Pak Daniel? Oh iya nih ada Om Yogi juga nih, mana nih Om Yogi? Ya silakan. Ya. Silakan. Kalau teman-teman semua, mungkin saya menerusin tadi yang dikatakan oleh Pak Win tadi, Pak Daniel sedikit aja sih. Jadi teman-teman ya saya harapin sih jangan terlalu, kalau baca buku tuh jangan diloncat dari pendahuluan langsung ke akhirnya gitu. Itu kita nggak tahu isi di tengahnya seperti apa, ada cerita apa di tengahnya, kesulitan apa di tengahnya, terus jalan keluarnya seperti apa, itu nggak bakal tahu gitu. Yang ada adalah kesimpulan bahwa ujung-ujungnya tuh pada satu kesimpulan
saya akan lanjut di bidang ekspor ini atau enggak. Yang ada suatu kesimpulan ke sana, Pak. Tanpa kita dapat suatu ilmu atau kita dapat suatu pola pikir tentang ekspor ini. Jadi buat teman-teman, ini masukan dari saya, eee, step-stepnya dijalanin dengan baik dulu deh, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Jadi maksudnya di sini adalah kita belajar dulu tentang, komoditas. Komoditas apa nih kita pilih, ya kan? Setelah terpilih misalnya, oke saya main briket nih, cari tahu di internet, briket ini dibuatnya dari apa sih gitu kan, di daerah saya yang terdekat pabriknya di mana sih, kira-kira pabrik ini ada kontak person-nya nggak sih? Kalau ada kontak person-nya coba dihubungin, datang ke lapangan, itu namanya validasi lapangan. Kita bandingkan antara teori yang kita dapat di internet atau buku atau dari manapun dengan fakta yang terjadi di lapangan. Dan kadang-kadang sepengalaman saya itu kadang-kadang ada perbedaan loh dari yang di internet atau buku dengan kenyataan di lapangan karena mereka adalah pelaku langsung gitu. Memang ada kesamaan di beberapa titik, mungkin ada perbedaannya di beberapa titik gitu. Setelah itu apa? Setelah ketemu dengan si suppliernya, ketemu dengan supplier, produknya udah tahu, dia udah terima kita dengan baik gitu kan, baru ke next step-nya nih, Pak. Kira-kira kita mau kirimnya pakai pakai dengan cara seperti apa sih? Sedangkan kita sama-sama tahu bahwa untuk kita lakukan ekspor adalah melalui, badan usaha yang berbadan hukum gitu kan ya, CV, PT, apapun itu gitu. Setelah itu atau mau under name termasuk di situ ya, Pak, ya. Setelah itu baru next step lagi, pengiriminnya seperti apa sih yang dari Pak Winardi katakan kan. Ini udah masuk ke arah final gitu kalau masalah pengiriman sih gitu. Udah deket banget nih sama sama tinggal berangkatin kapal gitu. Itu Anda udah jadi eksporter di situ gitu loh. Jadi maksud saya adalah lalui step-stepnya dengan baik, jangan jangan di-skip-skip, jangan diloncat-loncat, yang nantinya tinggal pengambilan keputusan bakal lanjut ekspor atau enggak tanpa Anda, dapat sesuatu di situ gitu dari proses pembelajaran Anda gitu. Menurut saya sih itu aja Pak Daniel, Pak Win, Fajar, Pak Iwan mungkin Pak masukan dari saya sedikit aja gitu Pak. Terima kasih Om Yogi. Terima kasih untuk masukannya. Teman-teman yang lain yang sudah angkat tangan, boleh silakan nanti semoga Pak Win nanti bisa bantu kita juga di sini ada Om Yogi juga dan ada teman-teman. Izin Pak. Silakan. Boleh. Iya, Aja, silakan. Pak. Yang raise hand, yang raise hand siapa saat ini sebentar? Saya. Apakah Pak Valentino? Sorry. Fadel tadi Pak. Apakah Pak Fadel. Hah? Pak Fadel. Fadel, Oh, Pak. ini saya pikir boleh info ya kalau saya salah urutan ya. Soalnya ini ada belasan yang mau bertanya. Oke, kalau salah urutannya tolong diinfo ke saya. Oke. Ya, silakan Pak Fadel. Sudah, Pak. Sudah saya. Sorry. Pak. Terima kasih tadi. Ya. Oh, sudah. Oke. Ya. Iya, baik. Sorry, tolong nanti bantu saya kalau saya salah sebut urutan. Apakah Pak Valentino? Atau Iya, mungkin Pak betul, Timothy Pak. Selamat Johan? malam, Pak. Oke, silakan. Iya, selamat Silakan, malam Pak. teman-teman. Iya, perkenalkan Selamat saya malam. Valentino dari NTT. Komoditas saya sementara untuk perikanan. Jadi saya tadi ada sedikit mau menyambung yang FOB yang dibahas di awal tadi. Untuk FOB itu kan kuasa bill of ladingnya itu kan dibayar. Nah, untuk kita yang di luar pulau Jawa ini kan ketika ngirim, misalnya udah down payment 50% si bayarnya. Nah, ketika untuk kita nagih 50%-nya itu, kan proses logistik dari luar pulau Jawa ke FOB, misalnya Tanjung Priok atau Tanjung Perak, itu kan ada waktu yang diperlukan, Pak. Nah, di titik mana kita itu bisa hold sampai tunggu pembayaran 100%-nya, Pak. Yang mungkin tadi saya kurang jelas mungkin, Pak. Mungkin itu, Pak. Terima kasih.
Oke, pertanyaannya saya agak kurang jelas ya Pak Valentino, karena bill of lading itu bukan kuasa dibayar ya. Tapi mungkin yang saya Kalau bisa kalau tangkap, FOB bill of lading itu kuasanya dibayar ya Pak? Bukan begitu ya Pak? eh, oke, nanti akan dijawab oleh Pak Winardi ya atau Pak Iwan yang lebih kompeten untuk hal itu. Tapi mungkin yang Bapak tanyakan itu kalimatnya mungkin salah ya. Coba Pak Winardi mungkin mau sampaikan sesuatu Pak Winardi atau Pak Iwan? Pak Iwan Ini kali ya. Pak, yang menjadi pertanyaan saya itu kan Iya, yang dikirim dari wilayahnya sana itu kontainernya akan di-rework di pelabuhan Surabaya atau Semarang, atau memang dari originnya sudah untuk ekspor gitu loh Pak. Nah itu yang perlu diperjelas dulu, ini dikirim lokal dulu baru untuk diekspor diganti kontainernya, atau dari sana sudah kontainer tujuan ekspor itu memang nomor kontainernya itu langsung tanpa dibongkar ulang. Kayaknya sih dibongkar ulang Pak Iwan. Mungkin Oh, kalau untuk perikanan ya mungkin langsung itu ya Pak, langsung kontainer Kontainer river. river. Iya Pak. oh, berarti langsung Pak Iwan dari sana langsung. langsung Kalau dari gudang. langsungnya, ya kalau dari gudang itu biasanya BL-nya kan dari pelabuhan asal Pak. BL-nya sudah keluar dari pelabuhan asal, dari forwarder ke shipping lainnya itu Pak. Itu sudah ada di kita. Terkecuali rework kita BL domestik, nanti untuk ekspor. Nah itu kan BL lain lagi dia Pak. Karena nomor kontainernya kan sudah beda. Kalau di rework ya, kalau untuk lokal dulu baru diganti. Tapi kalau reefer gitu, kalau kontainer pendingin, kalau dari sana itu tetap kontainer yang sama, BL-nya sudah muncul dari sana Pak. Dari origin. Dari pelabuhan asal. BL-nya sudah keluar di Bapak situ. portnya di Oh, Bapak Portnya portnya di NTT mana oh Pak ya. Valentino? Portnya mungkin Surabaya, Tanjung Perak. Oh bukan dari Iya, NTT ya portnya Pak? Portnya dari port asal kan NTT Pak. Mungkin dia untuk port internasional kan saya harus ke Surabaya Pak. Oh begitu ya, ngerti Pak. Berarti ada dua Pak. Jadi domestik freight dulu ke lokal BL, dari NTT ke Surabaya, baru nanti rilis lagi untuk pengurusan dokumennya, berarti di origin Surabaya. COO-nya dari Surabaya untuk ekspornya. Rilis BL internasional kan dari situ, bukan dari domestik NTT. Berarti di NTT. Surabayanya Pak BL. Iya. Iya, itu ditanyakan. Berarti yang tadi itu lokal, transit dia ya, transit. Nah, nanti dokumen ekspornya kalau diurus di Surabaya, berarti di Surabaya yang rilis BL. Mungkin ya. Mungkin yang Pak Valentino ingin tanyakan ini maksudnya mungkin seperti ini Pak, bahwa 50% ini yang saya tangkap, mungkin yang saya Ya, perkirakan ya Pak. lokal mungkin ya Pak. 50%, ya. Jadi 50% Pak sebelumnya bayar sudah bayar. Lalu intinya Pak Valentino ini mau menunggu sisa 50%-nya yang pelunasannya. Begitu Pak Valentino maksudnya. Iya betul Pak. Jadi kan Per- proses logistiknya kan dari sudah jalan ke Surabaya. Nah, ya, 50% Jadi sisa maksudnya Pak, di titik mana kira-kira kita bisa tahan dulu Yap. sampai kira-kira dapat 100% dari buyer. Apakah posisi sudah di Surabaya? Apakah saya tahan dari posisi port asal asal barang dari NTT? itu iya, Pak, tergantung perjanjiannya Bapak. Apa nanti setelah rilis BL untuk ekspor itu langsung dilunasi, misalnya down payment 50% setelah kontainer itu ditutup dari sana. Biasanya kan mereka minta foto ya kan, nomor kontainer lokal. Setelah mau Surabaya berangkat ya lagi, Pak. Surabaya ya ya Pak. Surabaya. Kalau dari Surabaya nanti untuk ekspor, nah tergantung perjanjiannya. Nah, apakah perjanjian itu BL rilis atau setelah pekerjaan itu sudah FOB clearance langsung dilunasi. Tergantung perjanjiannya Pak, biasanya kesepakatan.
Nggak bisa kita minta di luar kesepakatan. Kalau udah ditulis di situ misalnya setelah sampai di pelabuhan tujuan atau setelah BL itu clearance semua dokumen, mereka terima dokumen origin, ada juga yang bayar begitu. Mereka minta kan segala macam kelengkapan dokumen untuk ngambil di negara tujuan, bisa mereka minta kirim via udara. Nah, itu dipastikan apakah dokumen itu clearance di sisi kita kirim misalnya kopinya boleh dipoto atau di PDF itu bisa lunas, atau bayarnya menerima hard copy aslinya itu dulu baru mereka bayar lunas, tergantung kesepakatan biasanya. Kesepakatan itu yang harus diperjelas di awal-awal, Pak. Kalau dari saya itu, Pak, mungkin ada yang ditambahkan atau kurang jelas, Pak? Iya. Terima kasih Pak Iwan. Pak Valentino, untuk yang disampaikan Pak Iwan, apakah Pak Valentino sudah dapat jawabannya, Pak? Iya Pak, Halo, terima kasih. Pak. Tapi ada sedikit lagi Pak. Seandainya nih Pak, misalnya Iya, kalau ada iya. bayaran dari buyer yang masalah FOB untuk pelunasannya, dalam posisi barangnya itu sudah di Port Surabaya misalnya. Nah kalau misalnya barangnya nginep gitu, kita kena cas gitu ya Pak? Kasih Pak. Gini Pak, nginap itu kan tergantung schedule kapal. Kalau transit kan kita kan minta transit dan di-connect. Connect-nya itu kan kita tanyakan ke puarder, apa puarder ini langsung connecting. Kan pelayaran sudah lepas tangan itu Pak. Itu sudah kewenangan pelayaran yang masuk ke Surabaya. Nah, kalau seandainya demurid itu apa dikenakan ke kita atau kesalahan murni oleh pelayaran sendiri Pak? Shipping line. Biasanya sih kalau tanpa kendala yang adanya delay atau faktor X gitu dari shipping, mereka sudah memperhitungkan connecting-nya Pak, connecting untuk transitnya. Dan itu biaya tidak Iya, dikenakan ke kita Pak sebagai pengirim shippernya Pak. iya. Untuk menginapnya itu sendiri juga kan perlu dicek juga ya Pak Iwan. Kalau menginapnya masih Iya dalam Pak. batas waktu yang masih diizinkan, itu walaupun menginap juga memang bebas dari biaya ya Pak. Kalau Iya, melewati batas waktu baru demurrage dikenakan dikenakan. biaya. Ya, Iya, demurrage itu setelah 4 hari Pak. 4 hari itu 4 hari ya free Pak. of charge. Iya, Ya, hari kelimanya sudah itu kena. Iya Pak. betul Pak Valentino, Pak Iwan. Pak Valentino Terima apakah? kasih Iya, dapat baik. info baru ini. Nah, 4 Iya, sampai 5 hari ya Pak ya, kurang lebih ya Pak. iya. Di Murni luar 4 hari itu Pak. baru 4 Oh hari iya. Pak. hari Oh, 4 kelima hari. Setelah sudah. kedatangan ya Pak. Setelah kontainer itu turun. Hari Ya, kelima sudah dikenakan. Kenapa setelah Pak? tiba di port internasional Tanjung Perak gitu. Ya, bukan masih di kapal Pak, bukan masih di shipping. Setelah dia nurunin box, nah di situ kan keluar sistemnya sudah turun peti kemas sekian dari jumlah sekian. Nah itu sudah berjalan. Kalau 4 hari tidak connecting misalnya, mungkin ada hitungan itu. Nanti domestiknya itu menagihkan ke kita atas dasar demurrage untuk transit internasionalnya. Tapi jarang terjadi karena itu udah kewenangan mereka. Dari awal coba ditanyakan secara jelas seandainya ini ada masalah di luar yang tidak kita inginkan, apakah saya ini dikenakan untuk cas tadi itu cas inap gitu kan untuk demurrage-nya itu. Itu Baik Pak, 4 hari posisi kontainer di CY ya Pak ya. Jadi hari Ya, kelima, ya, hari kelima baru dikenakan untuk demurrage, demurrage itu. demurrage ya Itu Pak. Pak Valentino. Sudah jelas Pak Valentino? jelas Pak. Terima kasih Pak. Terima Oke, kasih. Selamat terima malam. kasih. Malam. Baik, berikutnya Pak. Sesuai Berikutnya urutan ya Pak. Sesuai urutan ya Pak. halo Iya, oke. Pak Iya. Valentino, saya Pak. Iya, baik. Pak Aji, silakan Pak Aji. Ya, perkenalkan saya Aji Pak dari Banjarnegara, Jawa Tengah Pak. Iya, mohon Sementara maaf. lagi Iya, ya Pak. silakan Pak Aji. Silakan. Ya, sementara lagi konsen di produk turunan kelapa Pak. Baik, baik Pak. Untuk menghemat waktu, boleh dipersingkat Pak untuk pertanyaannya Pak? Ya, sebenarnya pertanyaan ini sudah sempat dibahas sama Pak Win, cuma menurut saya jawabannya masih agak ambigu, jadi saya mau tanyakan ulang. Soal PPN itu Pak, pajak Pak, kalau kita ngambil dari supplier, kita kan
yang mengajukan atas nama kita yang ekspor, kita kan pasti kena PPN 10%, Pak, kalau nggak salah ya, Pak, penjelasan Pak Win. Bapak selaku eksportir atau trader, Pak? Trader, Pak. Trader. Lalu yang melakukan ekspor adalah supplier Bapak atau Bapak? Iya, kita kan punya supplier, Pak. Supplier, oke. Supplier Bapak sebelumnya sudah pernah ekspor atau belum? Ekspor, Pak. Iya. Supplier Bapak sudah pernah ekspor? Sudah pernah Oke. ekspor. Kalau supplier Bapak sudah pernah ekspor, lalu kemudian Bapak kesepakatan Bapak adalah sebagai trader, itu berarti yang melakukan ekspor adalah perusahaan supplier Bapak. Dan di situ nggak ada istilah PPN, Pak. Kita takutnya kan gini, Pak. Kalau misal kita selaku eksportirnya, Pak, gimana, Pak? Begini, Karena, Pak, yang dikenakan PPN itu, kalau Bapak mau bertindak sebagai eksportir yang mengambil barang dari pihak supplier, tapi bukan karena kegiatan eksportirnya Bapak dikenakan PPN, bukan. Tapi karena Bapak membeli barang dari supplier Bapak di lokal. Jadi PPN itu nggak ada kaitannya sama eksportir. Tapi karena Bapak membeli barang dari supplier Bapak, kegiatan transaksi tersebut yang dikenakan PPN. Jadi bukan karena ekspornya, Pak, gitu. Gitu ya, Pak? Intinya gini, Pak. Kalau Bapak beli barang lokal, Bapak pasti kena PPN. Tapi pada saat ekspor, Bapak nggak bisa mengenakan PPN-nya. Itu aja. Tapi ada pengecualian. Kalau perusahaan Bapak ada di kawasan berikat, Bapak bisa beli tanpa PPN. Atau di gudang Bapak di gudang berikat. Itu juga Bapak bisa beli tanpa PPN. Baru diekspor. Tapi kalau Bapak perusahaan biasa, semua kegiatan lokal itu pasti kena PPN. Pada saat ekspor kita nggak bisa mengenakan PPN. Nanti PPN-nya itu direstitusi. Udah, itu aja sih intinya. Bonded area. Iya, masih bonded area, kawasan berikat. Iya. Bonded area ya, Pak Win ya? Dulu namanya bonded area kawasan berikat, sekarang nggak tahu. Ini kan ilmu saya udah expired ini soalnya, saya 2013 dulu saya punya kawasan berikat sendiri. Iya, soalnya Pak Win sudah lama dulu, sekarang baru mau terjun lagi gitu. Di tengah-tengahnya soalnya Pak Win lebih aktif di impor. Gitu. Pak Haji, apakah masih ada ganjelan, Pak Haji? Yang dimaksud di restitusi atau gimana itu ya, Pak? Restitusi, Pak. Iya, gini, Pak. Restitusi, Pak, tanya kering pajak aja untuk jelasnya. Iya. Enggak, karena nanti yang lain nggak kebagian, yang nanya ada masih 13. Iya, baik. Iya. Maaf. Ya, baik. Ya, intinya nanti ada pajak masukan dan pajak keluaran, nanti itu bisa disilang ya, Pak ya. Nanti Pak Haji bisa pelajari lebih lanjut tentang pajak masukan dan keluaran. Oke. Baik, teman-teman yang berikutnya silakan. Boleh langsung nama, asal daerah, lalu produk komoditi yang sedang didalami. Silakan, Pak. Halo, Pak. Ya, silakan, Pak. Halo. Ya, Syarifuddin. Ya, silakan, Pak. Silakan langsung, Pak. Saya Maris dari Lamongan, Jatim. Bergerak di komoditi perikanan. Kan saya udah menghandle supplier untuk kebutuhan ekspor. Yang mau saya tanyakan itu soal letter of credit. Yang pertama itu si pihak buyer ini kan mencadangkan uang di bank. Nah, itu rekening tujuannya itu langsung ke rekening pribadi saya atau ke rekening yang di undername yang disediakan forwarder, Pak. Maaf, Bapak terus yang kedua apa? Bapak selaku apa, Pak? Eksportir, Pak. Eksportir. Oke, yang kedua, Pak, silakan. Yang kedua itu kan saya mau ngirim lewat jalur bandara, Pak. Nah, syarat untuk nyairin uangnya itu kan harus sudah ada airway bill. Nah, airway bill itu keluarnya pas barang kita udah di gudang bandara atau barangnya udah di bandara tujuan.
Kalau Oke. udah Udah itu, Pak. jalan, Pak. Kalau sudah jalan, Pak. Jadi airway bill itu sebenarnya sama aja seperti bill of lading, Bill of cuman lading. bedanya itu yang udara punya, disebutnya airway bill. Airway bill. Gitu. Resi juga itu Pak sebenarnya. Betul. Iya, Pak Iwan. Oh, berarti pas resinya apa? Pas sudah Waktu dikirim di baru sini. keluar RW bill itu. Bapak udah Enggak, terima waktu menulis LC-nya barang atau Bapak baru itu kan buka? Bapak harus dapat airway bill Pak. Di airway bill itu tertera nama Bapak dan penerima. Sama seperti BL. Statusnya sama seperti BL, Pak. Maksudnya nyair apa? Kan itu buat syarat untuk apa, nyairin uang yang dicatangkan ke bank. Salah satu syarat, Pak, bukannya syarat. Iya. Syaratnya nanti semua dicantumkan di LC Masih dan bingung soal itu, LC-nya ke perusahaan, Pak. Bapak didapat Nggak bisa lebih pribadi. awal itu Pak. Saat Bapak mengirim barang itu disitulah tertera, dapatlah Bapak nomor airway bill itu, shippernya Bapak, nanti receivernya penerima di negara tujuan. Itu dibuat awal sebelum barang berangkat Pak. Tapi Terus yang pertama tadi gimana? Tapi kalau kapan uangnya itu dicairkan itu tergantung kesepakatan di dalam Bukan, LC-nya, itu Pak. tergantung di LC-nya. LC Iya. itu tadi saya udah jelasin, Pak, rekening perusahaan, nggak ada rekening pribadi. LC nggak bisa Dan Pak. bagaimana Konversa- kemana Bapak yang cari itunya, solusinya bisa ke PT perorangan Bapak kalau udah buka, atau ke undername Undername kalau tadi. dipercaya. Kalau nggak dipercaya ya jangan. Undername itu ada resiko ya, Pak, bahwa kalau undername nggak bisa Bisa dibawa dipercaya, kabur, ya. bisa dibawa kabur uangnya, Pak. Gitu. Jadi makanya hati-hati kalau mencari undername. Gitu. Dan mencari undername juga nggak semudah itu ya, Pak Winardi, karena untuk undername sendiri ya harus menyesuaikan dengan produk apa ya, komoditi apa yang Bapak ekspor. Gitu ya, Pak Win. Oh ya, udah, Pak. Iya. Makasih. Baik. Berikutnya silakan. Ya, halo. Saya Pak. Ya, langsung sebutkan nama, daerah, lalu Sarifudin komoditinya. dari Jambi, Pak. Halo. Ya, Halo. silakan. Komoditinya Ya, apa? Saya komoditi pertanian Pak, jengkol sama petai, Pak. Oke, boleh langsung Ya. ke pertanyaan, Pak. Oke, yang ingin saya tanyakan, Pak, step-step, Pak, tahapan-tahapan. Ini posisi saya dari Jambi. Itu ketika misalkan saya sudah dapat buyer, supplier sudah oke, saya posisinya eksportir. Karena di Jambi tidak ada forwarder, otomatis saya akan menghubungi forwarder yang ada di Jakarta, Pak, ya, atau gimana, Pak? Ya. Jakarta. Terus Pak Win, pertanyaannya apa, Pak? Nah, pertanyaannya, cara saya, Pak, mengirimkan atau step-step dari Jambi, komoditi jengkol dari Jambi agar sampai ke negara tujuan, itu langkah-langkah yang harus saya tempuh apa, Pak? Apakah saya harus menghubungi forwarder dulu, terus pengiriman dari Jambi ke Jakarta, atau gimana, Pak, prosesnya, Pak? Baik. Pak Win atau Pak Iwan? Gini Pak, kalau dari Jambi itu apa langsung forwarder itu kontainer atau masih menggunakan puso misalnya sebelum masuk ke kontainer untuk ekspor, itu kan tahapannya masih ada 2 step juga Pak. Kalau kemungkinan dari lokal itu dari Jambi ada kontainer yang langsung lebih mempermudah, mungkin kontrolnya di Bapak terhadap barang-barang Bapak itu masuk kontainer. Tapi kalau memang lokal itu harus transit lagi ke tracking puso, mungkin itu land tracking dulu dikerjakan sebelum masuk kontainer Pak, sebelum stuffing. Jadi ada 2 mungkin Pak, bisa saja Bapak mencari pemain tracking lokal, dan bisa saja dari tracking itu connecting untuk ke forwarder yang di Jakarta Pak. Artinya Pak Iwan, artinya Pak. itu kan berarti aktivitas loading barang itu dilakukan di gudang asal ya? Iya, bukan di Pak. gudang forwarder ya? Bukan Kalau Pak, memang pasti mau di tempat diangkat. Bapak. Oke, itu perlu diperhatikan juga berarti. Iya benar. Tadi Pak Yudi, Pak Iwan sampaikan maksudnya ada 2 opsi Pak. Bisa jadi nanti jengkol tersebut dibawa oleh truk
sampai ke Jakarta. Jika ternyata kontainernya memang nunggu di Jakarta, baru nanti loading ke kontainernya itu posisinya di Jakarta. Tapi opsi kedua itu Pak Iwan bilang bisa juga loading sudah sejak dari sekitar gudang Bapak di daerah Jambi sana dan langsung itu nanti sampai ke Jakarta. Seperti itu mungkin ya Pak Iwan maksudkan tadi ya? Bukan Iya begitu Pak, Pak? karena kan saya tidak mengerti juga area Jambi itu ada pelabuhan Iya. lokalnya atau memang tersedia untuk land tracking saja Pak ke area Jakarta. Kan nggak mungkin kalau penyeberangan feri itu ke arah Jakarta kontainer langsung di situ kalau tidak ada pelabuhan laut kan gitu loh Pak. Iya. Nah itu yang saya pastiin di daerah Bapak itu ada pelabuhan lautnya untuk kontainer atau tidak, atau yang terdekat dari Jambi itu ke area mana dulu. Proses itu yang harus dipastiin Pak. Iya, lalu Pak Iwan, Pak Iwan, kalau untuk barang tertentu gitu Pak Iwan yang misalnya riskan sekali untuk rusak ya, itu apakah misalnya memakai river container, itu apakah river containernya dikirim, intinya river container kosong dikirim sampai ke lokasi, jadi dari lokasi gudang, jadi sudah masuk ke river container gitu Pak. Kalau untuk barang-barang yang cenderung memang bisa rusak gitu. Jadi langsung dari titik awal pakai river container, langsung sampai, jadi river container kosongnya yang menghampiri gudang. Itu apakah mungkin juga Pak Iwan? Ya, tergantung tadi itu Pak. Untuk request reaper ini kan biasa tidak semua pelabuhan itu available Pak. Harus request dari misalnya Jakarta. Nah, kalau penanganan reaper itu kan memang butuh orang yang sudah berpengalaman dan harus memang ekstra kan Pak, penyesuaian suhunya itu yang sangat sulit. Nah, yang kedua, kalau memang reaper itu kan Bapak memakai 20 atau 40. Ke lokasi itu tersedia nggak area gudang itu memungkinkan untuk staffing. Nah, terus pelabuhan terdekat. Kalau memang via darat memungkinkan nggak dari area Bapak ke arah Jakarta atau pelabuhan terdekat untuk river itu tadi. Tapi lokal pun bisa menggunakan truk pendingin itu kan bisa Pak. Oh ada juga Pak ya, jadi khusus, tapi kuantitinya kan kuotanya Kecil, nggak Pak. sebesar itu ya Pak, di bawah 20 feet ya Konten. pasti Pak ya? Ya, kalau CDD itu volume itu kan paling 18, 19 gitu loh Pak. Kecuali ada CDD long yang sudah berpendingin. Seperti perusahaan-perusahaan yang membawa es krim gitu kan, nah, terus barang-barang jenis coklat gitu kan, itu biasanya KitKat itu harus berpendingin Pak, tidak bisa kena matahari secara langsung. Iya, Ada betul. juga beberapa vaksin Pak, vaksin farmasi Iya, itu betul. mensyaratkan kita harus drop itu pakai CDD yang ada pendinginnya. Nah, itu bisa dilakukan, makanya saya bilang untuk proses itu ya tergantung, kita harus mengetahui seluk-beluk dulu di area kita memungkinkan untuk reaper tidak. Kalau reaper tidak bisa untuk staffing, tidak ada connecting untuk pelabuhan atau daratnya, alternatif lain tadi itu menggunakan CDD yang ada pendinginnya Pak. Betul, sebelum Pak. di staffing. Itu aja, karena lebih murah. Reaper itu per hari lumayan Pak gitu loh, karena reaper itu akan lebih tinggi harganya kalau kita staffingnya sangat jauh, waktu yang kita proses itu lama, dan juga banyak hal-hal yang harus kita ekstra memang terhadap reapernya ini sendiri. Tapi kalau menekan harga dari sisi cost, memungkinkan lebih, walaupun kita menggunakan 1 atau 2 CDD long untuk tracking yang berpendingin, akan lebih murah dipakai lokal sebelum untuk staffing di river. Itu Betul. solusi dari saya Pak. Jadi faktor berikutnya juga memang harus diperhitungkan adalah biaya juga ya Pak ya, mana yang lebih Ya, banyak efisien. hal Pak. Kalau Ya, seandainya kita diberikan beberapa pilihan ya Pak Iwan. Iya Pak. Alternatif itu bisa daging beku ya, jenis-jenis frozen. Itu kan kita biasa kalau lokal itu pakai itu Pak. Siap Pak Iwan. Pakai yang. Nah, Pak, terima kasih. Pak Daniel, Pak Iwan, ini Pak Yudi. Ya Pak. Pak Syarifuddin ini kayaknya menarik. Pak siap. Syarif, itu udah ada ini nggak komunikasi sebelumnya dengan forwarder sama rencananya packagingnya seperti apa Pak untuk jengkol sama pete ini nanti? Kalau untuk komunikasi saya belum ada komunikasi dari Pak. buyernya?
karena untuk area berdasarkan list yang dikirim by WhatsApp group, itu kan saya baca, saya lihat tidak itu semua forwarder itu adanya di area Pulau Jawa. Di luar Pulau Jawa untuk Sumatera pun khusus untuk Sumatera kan tidak ada forwarder, Pak. Nah, yang maksud saya tanya tadi kan, apabila saya ingin ngirim barang dari Jambi, apakah otomatis saya harus menghubungi forwarder yang ada yang di daerah Jakarta atau daerah sekitarnya lah. Nah, atau cara kita yang pemula ini untuk mengetahui forward, karena di Jambi sendiri sudah ada pelabuhan Kuala Tungkal, ada beberapa pelabuhan. Saya searching di internet sih sudah bisa melakukan ekspor. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara kita mengetahui atau mencari forwarder di kota di luar Pulau Jawa, Pak? Apakah kita ke pelabuhan bertanya dengan pola bahasa yang bagaimana? Google, Pak. Di Google, Pak. Oke, Pak. Oke, jadi di Google ketik aja forwarder area Jambi gitu, Pak ya, maksudnya? Iya, itu kata kunci yang Pak Win selalu ajarkan ke kita. Kalau kita buntu, silahkan di Google, Pak. Tanya Mbah Google ya, Pak. Nah, karena kalau forwarder yang sudah sampai bisa melakukan ekspor, seharusnya mereka sudah terdaftar ataupun sudah bisa kita trace ya melalui Google, Pak, gitu. Tapi Pak Iwan tadi sudah menjelaskan secara lengkap ya. Tadi Pak Iwan sudah menjelaskan secara lengkap bahwa kita nanti tinggal menghitung, nanti Bapak tinggal membandingkan jika forwarder yang Bapak tunjuk memberikan opsi. Nah, tadi Pak Iwan memberikan opsi juga gitu loh. Apakah tadi mau pakai CDD ya Pak Iwan? Nah, itu apakah mau lewat truk yang berpendingin atau mau langsung dengan kontainernya gitu loh. Nanti Pak Syarif sendiri yang bisa menghitung lebih efisien mana, dan secara waktu juga perlu diperhitungkan juga gitu, Pak Syarif. Mungkin Pak Yudi mau nambahkan, Pak Yudi? Oh iya, baik Pak. Pak Syarifuddin menarik banget ya. Jadinya ini kan buat teman-teman juga yang punya problem yang sama tentang produk-produk agribisnis ya. Jadi pertama yaitu tadi tambahan dari saya, jangan lupa persiapkan packagingnya seperti apa, harus dipikirkan dari sekarang. Apakah nanti dikarungin ataukah nanti, ya itu kan packaging juga menentukan nantinya barang itu aman atau enggak nanti ketika dibawa dari Jambi ke Jakarta dan Jakarta untuk ekspor. Dan juga ini menjadi perhatian untuk staffingnya nanti gitu. Terus masalah forwarder, ya sebenarnya Bapak bisa coba cek ke beberapa, ya coba cari tahu Pak, nggak apa-apa. Jadi ke teman-teman atau ke asosiasi atau main-main ke sana, logistiknya di sana di daerah pelabuhan mungkin mereka punya link atau channel ke forwarder rekanan atau partner yang biasa ngambil barang dari Jambi untuk dikirim untuk ke Tanjung Priok, dikirim dari Tanjung Priok. Ya kita kan nggak tahu ya Pak ya. Biasanya logistik itu ada rekanan forwarder yang biasa main ekspor dari Jambi kirim ke Tanjung Priok kirim ke negara tujuan gitu. Ya siapa tahu gitu kan Pak, namanya usaha gitu. Biasanya kalau memang lebih deket sama lokasi Bapak di Jambi itu kan mudah Pak ngontrolnya, forwardernya juga tahu alamatnya di mana. Jadi kalau ada kurang dokumen atau ada apa-apa, walaupun memang bisa lewat email, tapi trust-nya lebih dapat kalau kita bisa lihat sendiri kantornya, kita bisa kenal sendiri sama orangnya gitu. Kurang lebih seperti itu sih Pak, tambahan dari saya. Pak Dan terima kasih nih sama Pak Iwan. Betul. Silahkan. Betul banget itu yang Pak Yudi sampaikan, betul banget. Nanti itu tahapannya divalidasi forwardernya Pak. Jadi Bapak selain validasi ke supplier, nanti Bapak juga harus validasi ke pihak forwarder. Dan Pak, tadi mau yang Pak tambahan Yudi dikit, garis Pak. bawahi. Iya, silakan Pak Iwan. Pak, maaf bukan kepotong ya. Kalau teman-teman kesulitan, iya, silakan, Pak. Asosiasi Forwarder Tracking khusus trailer itu kan diwadahi 2, Pak. Diwadahin 2. Apa tuh, Pak? Aptrindo, Pak. Asosiasi pengusaha tracking itu khusus trailer, Aptrindo dia, Pak. Nanti saya share itu mantap.
Tuh, teman-teman Pak Mantap, Iwan. Pak. Share, tolong Ya, Pak, share. Nah, itu ya, biar teman-teman ya. juga Yang mudah itu aksesnya nanti, pasti Pak. mau mudah. Kalau forwarder belum forwarder itu kan dulu itu dikenal seperti Mas apa tadi itu kan MKL dulu Pak dikenal, ekspedisi muatan kapal laut. Tapi itu kan forwarder gitu ya Pak. Nah, asosiasi Mawadah itu adalah Aptrindo. Yang kedua, operasional pelabuhan untuk berhubungan baik lokal ataupun ekspor itu pasti mereka mempunyai akun yang terdaftar dulu di ILPA ALPI. Asosiasi Logistik Freight Forwarder Indonesia, Pak. ILPA ALFI dia, Pak. Indonesia Inggrisnya. Terus di trackingnya itu di Aptrindo, Pak. Baik, baik Pak Iwan. Terima Pak kasih Daniel. Pak Iwan. Terima kasih Iya, Pak Pak. Iwan. Iya, Pak Yudi. Iya, Pak Daniel mungkin karena waktu juga, mungkin Ya, ini sekarang udah siap. mau hampir jam 10 ya. Betul. Mungkin betul. gimana Pak Daniel? Mau berapa Ya. pertanyaan lagi? Silakan Pak Daniel. Oke, mungkin satu pertanyaan Pamungkas ya, Pak Yudi. Silakan, boleh. Pamungkas Selamat ya, malam, Pak. Oh, oke. Silakan. Ilham dari Tulungagung, Jawa Timur. Untuk saat ini saya fokus di komoditas berikat kelapa. Yang pertama yang saya tanyakan itu masalah pemilihan kontainer, Pak. Untuk berikat itu kan barang yang mudah terbakar, Pak ya. Itu harus menggunakan kontainer biasa atau river container atau sesuai kesepakatan dengan buyer, gitu, Pak. Untuk yang kedua, masalah pembayaran. Buyer itu kan transfer ke kita dalam bentuk dolar, Pak ya. Nanti waktu masuk ke rekening kita itu sudah berbentuk rupiah, apa kita buka rekening yang khusus dolar, Pak? Terima kasih. Ya, kalau untuk briket nanti akan dijelaskan mungkin oleh Pak Yudi dan Pak Iwan atau Pak Win. Tapi yang perlu saya sampaikan nanti untuk briket itu harus mengikuti ketentuan yang berlaku. Bukan hanya masalah kontainernya yang nanti akan dibahas, tapi masalah packagingnya juga itu menjadi salah satu syarat ya. Salah satu syarat yang mungkin kalau kita mau main aman dan mau main cantik. Kalau untuk briket itu setahu saya mungkin harus di packing dengan aluminium foil kalau saya tidak salah. Lalu karena masuk dalam kategori barang digi, jadi memang kontainernya sampai saat ini masuk dalam barang digi. Jadi itu kontainernya seharusnya menggunakan river kalau Bapak mau main aman ya. Tapi nanti mungkin akan diperjelas oleh Pak Yudi atau Pak Iwan. Kalau untuk rekening, itu kan transaksi tidak bisa langsung pribadi Pak. Tidak bisa atas nama pribadi ataupun akun pribadi. Jadi pada saat Bapak bertransaksi itu nantinya untuk mewakili Bapak sebagai trader ataupun eksportir itu yang memang atas nama badan hukum yang nantinya akan terlibat di dalam tergantung Bapak menggunakan LC. Misalnya Bapak menggunakan LC, itu ya udah pasti nggak bisa rekening pribadi. Tapi kalau kesepakatan Bapak dengan pihak importir, mereka mau dan tidak keberatan untuk akun Bapak secara pribadi, itu setahu saya juga nggak bisa ya Pak Yudi ya. Karena kan masuk dalam kategori kegiatan ekspor ya. Mungkin nanti lebih jelasnya Pak Yudi atau Pak Iwan, atau kalau masih ada Pak Win juga. Misalnya menggunakan pembayaran secara TITI, itu kan saya menggunakan rekening perusahaan, Pak. Itu rekening Perusahaan siapa, perusahaannya Pak? di Perusahaan siapa, Pak? perusahaan saya sendiri. Oh, maksudnya PT Bapak sendiri? Iya. Lalu PT Bapak KBLI-nya sesuai dengan barang yang Bapak komoditi yang Bapak mau impor, mau ekspor. Sudah sesuai, Pak? Sesuai, Pak, iya. Oh, sudah sesuai. Sudah. Oh, kalau sudah sesuai ya memang bisa, Pak. Nanti kan Bapak pada saat pendirian PT lalu berikutnya kan Bapak harus membuka rekening bisa membuka rekening atas nama PT Bapak. Iya. Kalau masalah rekening kan Bapak bisa buka baik itu dolar ataupun rupiah, Pak. Oh iya. Tapi kalau Dua-duanya tapi Pak Yudi atau Pak Win di sini atau Pak Iwan itu kalau untuk kelancaran transaksi mungkin buka rekening dolar ya, Pak? Iya, mungkin saya coba bantu jawab ya. Nanti mungkin Pak Win atau Pak Iwan bisa menambahkan. Yang jelas gini, kemarin waktu pertemuan sebelumnya memang sudah
sudah kita bahas waktu narasumbernya Pak Win ya, waktu di pertemuan pekan lalu, bahwa Pak Win juga kita buka bank devisa karena sekali lagi biar nggak kerja 2 kali teman-teman. Mungkin kalau yang bingung apa itu bank devisa, cari di Google ya. Jadi bank yang melayani pembayaran dalam transaksi mata uang asing, juga LC juga gitu, yang sudah bisa connect ke LC. Itu ada Swift code-nya, terus kemudian ada number apanya gitu. Kalau Indonesia berapa nggak tahu, 007 apa 0 berapa gitu, kalau nggak salah. Jadi itu memudahkan dan melancarkan. Nah terus ada yang bertanya juga, tadi saya agak penasaran juga sebenarnya. Ada yang bertanya, ini saya juga mau juga minta penjelasan juga dari Pak Win, itu bisa nggak kalau seandainya kita buka LC tapi atas nama pribadi perseorangan gitu kan? Seperti itu bisa nggak gitu kan? LC atas nama pribadi perseorangan. Nah, namanya LC itu jadi tergantung pada kita ketika kita datang ke bank ya. Kita sebagai apa? Misalkan kita sebagai atas nama PT, kemudian atas nama PT itu kita dapat fasilitas biasanya dari bank devisa tersebut untuk buka LC. Tapi ada juga perorangan yang dia menjaminkan dananya untuk buka LC gitu. Cuma tetap pastinya kalau jatuhnya perorangan dia menjaminkan LC-nya atau lewat bank garansi dan sebagainya, itu pastinya untuk ekspornya dia perlu izin ekspor. Nah, izin ekspor ini kan harus menggunakan badan hukum gitu. Jadi apakah itu connect atau enggak? Nah, itu mungkin kalau teman-teman ada yang paham informasinya silahkan di-share di sini. Gitu. Itu Pak Daniel, pemahamannya kurang lebih seperti itu. Silakan, mungkin ada yang mau nambahkan. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Yudi. Pak Iwan, Pak Win, apakah masih bergabung? Pak Win mungkin mau menambahkan sesuatu, Pak Win? Tadi yang bertanya Pak Ilham ya, Pak? Iya, Pak. Oh iya, Pak Ilham, nanti Pak Ilham coba untuk Google cari tahu lebih lanjut tentang bank devisa. Itu nanti coba Bapak perbandingkan nanti untuk benefitnya, Pak. Bapak bandingkan benefitnya, mungkin kan Bapak bisa kontak, lalu kemudian Bapak bisa tanya-tanya, dan kemudian bisa bandingkan Pak benefit yang didapat. Gitu. Begitu Pak Ya, Ilham? Daniel mau yang nambahin Pak untuk Halo? Halo, sepertinya ada 2 orang yang berbicara. Boleh, siapa yang mau menambahkan mungkin? mau nambahin yang briket tadi Pak. Mau ngejelasin. Dengan siapa Pak? Siapa dari Surabaya tadi yang tanya FOB tadi loh Pak. Oh, oke, silakan Pak, boleh silakan. Saya mau nambahin Pak, dapat ilmu ini dari Pak Winardi juga. Pak Winardi pernah jelasin, kalau masalah briket mau dikirim pakai kontainer apa, itu tergantung sama persyaratan dari shipping line-nya Pak. Ada persyaratan shipping line itu yang mewajibkan container river ada. Ada juga yang boleh pakai kontainer dry, itu tergantung sama shipping-nya. Terus tergantung juga sama negara tujuan buyer. Tadi saya kan udah telepon sama forwarder juga. Saya tanya, oh kebetulan buyer saya ini negosiasi ini di Jordan. Saya tanya ke forwarder, Pak kalau di Jordan wajib container river apa enggak? Enggak. Ternyata enggak. Jadi untuk masalah kontainer ini memang kan briket ini masuk ke barang dangerous goods. Cuman tiap negara sama tiap shipping line punya persyaratannya masing-masing. Jadi nggak wajib container river itu nggak wajib. Tergantung sama shipping line-nya atau sama negara tujuan. Gitu. Begitu sih Pak Ilham untuk masalah kalau kontainernya. yang tadi Pak yang semisal yang pakai kontainer biasa ya, itu kan ada yang ditambahin aluminium foil ya. Itu yang nyediain dari pihak pelayarannya apa kita sendiri? Oh, dari kita dong Pak. Kalau Dari aluminium
Kalau aluminium foil Itu nggak mungkin dipasang di kontainer dry, Pak. Karena bakal panas kalau dipasang di kontainer dry, Iya. pasti dipasang. Yang aluminium foil itu pakai yang river ya, Pak? Nah, kalau dipasang di dry kepanasan, Pak. Kalau yang di Oh, dry itu iya. biasanya tutupin terpal. Itu sih yang saya dapat infonya. Terus untuk Yang river. muatan di kalau untuk muatan di briket ini juga tiap muatannya itu tiap tujuan, tiap negara punya peraturannya masing-masing. Ada yang boleh diisi secara maksimum quantity, ada yang cuma boleh diisi secara misalkan sekian ton nggak secara penuh gitu, Pak. Jadi untuk kuantitinya juga tergantung sama negara tujuan. Jadi bisa dikomunikasikan sama si buyer. Jadi kalau Pak Winardi nggak ada yang pasti lah, ibaratnya nggak ada yang fix. Itu semua tergantung sama shipping line sama negara tujuan. Begitu. Oke, siap, Pak. Tambah. Iya, terima kasih ya. Terima kasih Pak Agam ya. Iya, jadi mengikuti ketentuan yang sedang berlaku, Pak. Jadi ketentuan yang berlaku itu pun ya mengacu pada shipping line-nya ataupun pada negara yang dituju, atau bisa juga ya ketentuan dari pihak kita juga. Jadi ya hal seperti itu mungkin akan kita komunikasikan pada saat memang kita sudah memperoleh buyer, Pak. Jadi sudah ada produknya, sudah ada suppliernya, lalu sudah dalam proses negosiasi dengan buyer. Nah, pada saat itu baru kita coba untuk sudah mulai searching forwarder mana yang kira-kira bisa untuk ke arah negara tujuan yang mau kita capai. Lalu kemudian nanti dari situ baru berdiskusi dengan pihak forwarder bagaimana cara main amannya, tapi tetap harus dengan cara yang profesional ya Pak, gitu loh, untuk meminimalkan resiko, gitu. Oke, gitu Pak Ilham. Pertanyaan terakhir Pak. Oh iya, silakan Pak, waktunya. Silakan langsung Pak. Sudah jam 11 di sini Pak. Saya Rudi gitu. dari Balikpapan Kaltim. Saya main ini cangkang sawit. Mungkin luar tema ya, dengan Bang Fajar tadi saya masih ada yang penasaran sih. Nah, ketika buyer datang ke Indonesia, apakah kita yang mengentertain mereka ataukah mereka yang mengeluarkan biaya sendiri? Nah, tadi sangat menarik tadi Bang Fajar jelaskan. Nah, mengenai biaya mereka, hotel mereka, makan mereka, apa kita harus menyiapkan entertain atau bagaimana menurut pengalaman abang-abang yang di sini? Terima kasih. Iya, Pak Rudi, saya coba bantu jawab ya. Saya nggak tahu nih Pak Fajar masih ada apa nggak, tapi saya kan ngobrol sama Pak Fajar hampir 2 jam ya. Waktu itu dia cerita banyak pengalaman beliau. Nah, ini dia Pak Fajar. Ya. Siap, Pak. Ya, Pak Fajar kan kemarin Pak Fajar cerita ke saya kalau bayarnya itu datang itu atas biaya sendiri ya Pak Fajar, dan kita bilang bahwa mereka yang bayar gitu Pak Fajar. Iya. Betul, Pak. Dan mau ya Pak Fajar, ternyata setelah kita sampaikan, sorry sir, you must provide the hotel, terus by yourself gitu ya, dengan dia menyiapkan semuanya. Betul Pak. Kita buka-bukaan aja gitu ya, kita jujur-jujuran aja bahwa buyer yang datang ke sini atas biaya sendiri, kita di sini siap untuk jadi guide-nya atau kita mendampingi dia gitu. Dan sempat saya tanya juga ke Pak Fajar, Pak itu kan namanya entertain buyer itu kan nggak mungkin juga Pak, biasanya ngajak ke tempat-tempat ya tanda kutip ya gitu kan. Itu gimana tipsnya kok bisa mau? Oh ya nggak selamanya itu buyer itu mau seperti itu, tergantung kita mengarahkan. Bahkan buyer tuh sukanya yang ke arah-arah misalkan natural, tradisional. Tadi seperti Pak Fajar cerita diajak nyebur ke pantai, ke laut.
ke kali gitu ya, diajak adventure gitu. Gitu ya Pak Fajar ya? Iya Pak, betul Pak. Jadi Ya, tergantung bagaimana kita ngomongnya sih. iya. Teman saya yang ngarahin sih. Kalau saya sih ngikut aja sebenarnya Pak, karena teman saya kan jago tuh bahasa Inggrisnya. Gitu. Iya. Itu hampir Siap semuanya Bang, Pak mantap. Fajar. Hampir semuanya ya Pak Fajar yang diajak nggak selamanya ke arah sana ya, tapi mau gitu ya diajak untuk ngebolang gitu istilahnya. Iya Pak. Ada 2 yang dari Rusia sama dari Spanyol Pak. Wow. Mantap. Ntar bagi tipsnya tuh Pak, gimana caranya kita ngomong yang sopan, tapi nggak nyakitin perasaan mereka dan juga mereka dengan kesadaran sendiri mau bayar. Bahkan pernah cerita kemarin Pak Fajar ke saya, pas Pak Fajar lagi di Lombok, ya. Terus Ya, di NTB Pak. dibela-belain dari Bali nyebrang ke Lombok gitu, mereka nyamperin Pak Fajar. Di Praia, di Lombok itu di Bil Pak. Pelabuhan Lembar ya. Iya, dia ke Lembar. Dari pulangnya dia naik pesawat, naik ke Bil. Bandara Internasional Lombok gitu Pak. Itu kan nggak jauh kalau dari Senggigi ke situ Pak. Saya diajak ke situ. Diajak muter-muter aja. Karena saya pikir saya nggak punya produk Pak. Apa yang mau saya jual gitu. Ya udah ajak jalan-jalan aja dianya. Iya Bang, karena kita pikir juga kan makanan orang-orang bule itu kan mahal-mahal Bang. Jadinya kadang-kadang juga ada teman-teman yang mungkin baru mulai, kadang-kadang iya kantongnya juga belum banyak. Jadi kadang-kadang was-was juga gitu loh. Jadi kayak kata Abang tadi kita jelaskan dari awal tuh udah lega. You must prepare for yourself, sir. Begitu ya kira-kira Bang ya. Iya, jadi nothing tulus. Kita mereka itu tahu kok kalau kita emang nggak punya sebenarnya, nggak punya. Dia bilang yang waktu orang dari Jeddah aja bilang, saya udah sampai bandara, saya tanya teman saya punya duit nggak ada, orang sama nggak punya duit, ya udah suruh pulang lagi aja, bilang gitu, bilang kopi kayak apa kayak gitu. Pemerintah nanti kalau datang suruh ini, ya pokoknya macam-macam lah. Dia yang ngomong pakai bahasa Inggris, cuma saya bilang nih begini dah, balik lagi. Jadi kalau yang waktu di Lombok orang Spanyol itu ya dia datang. Kalau saya nawarinya ya kopi yang beli di Tokopedia itu Pak, yang 2 kilo ditebarin gitu, nanti saya foto, gitu kan. Jadi fotonya dari kanan, dari atas, gitu-gitu aja fotonya. Sama pas waktu dia nuangin, ngaduk, udah videonya cuma itu doang. Sampai dia datang, dia bilang saya udah di Bandara Ngurah Rai. Iya saya lagi di Lombok. Lombok is good, Island good, natural good. Ya datang ke Lombok dari Padang Bay dia ke Lembar naik angkot warna kuning. Ya angkot warna kuning, saya ada di Mataram, saya bilang. Nanti itu pasti berhenti di Mataram. Nanti saya tunggu di situ. Nah, dari teman saya Bang Fajar ada di grup komunitas ekspor ini Kak Bang, yang Telegram yang Pak Win itu. Ada. Nanti saya japri ya Bang ya, kita lah boleh ngobrol-ngobrol 2 jam kayak Abang tadi. Nanti saya japri ya Bang. Iya. Ya ini ilmunya daging semua ilmunya. Saya Pak. Kayak tadi cerita Pak Yudi, mohon maaf saya tadi ada bos kan ya. Jadi bosnya ngeliatin aja Pak, saya grogi ininya Pak, ngomong-ngomongnya. Iya. Masuk malam. Oh, masuk malam. Iya. Dulu Pak. Makanya saya mau cerita, aduh ini lagi pada briefing kan. Iya, nggak apa-apa Pak Jan. Luar biasa banget. Pak, saya boleh tambahin? Iya Pak. Waktunya sudah habis nih Pak. Mungkin singkat, kalau mau sampaikan sesuatu boleh singkat Pak. Waktunya soalnya sudah habis. Saya nggak pernah ekspor, tapi saya biasa import dan biasa ketemu supplier datang. Jadi kalau hotel itu biasanya kita ngomongnya it is on you, on atas you, maksudnya dia yang bayar. Kalau entertain makan kita.
Dan kalau saya selalu menghindari entertain malam, jadi saya cuma hanya bawa makan, terus saya balikin dia ke hotel. Kalau dia mau nge-bir, saya cuma beliin dia bir, dia minum di hotel, that's it. Jadi kita juga bersih. Jadi kita nggak nawarin, kita juga nggak mau karena kita nggak tahu dia pesan nanti cewek apa, wah repot kita. Jadi kita selalu maunya bersih, hanya ajak dia makan malam, bawa dia ke hotel, pulangin hotel dia, terus dia mau bir, beliin bir, that's it, udah. Nah, itu aja. Jadi pengalaman saya sih begitu, Pak. Ya. Baik, terima kasih masukannya Pak Hari Wijaya. Ya, baik teman-teman, intinya pada dasarnya adalah itu kembali lagi kepada kita, kesepakatan dan ngobrolnya kita dengan pihak buyer kalau di sini, karena kita adalah kegiatan ekspor. Jadi tentunya buyer juga kalau mau datang ke kita, dia nggak serta-merta, maksudnya kecuali kejadian pada Pak Fajar nih ya, pada Pak Fajar ini kan special case nih. Tapi mungkin pada umumnya nanti kalau buyer-buyer akan berkunjung ke kita, itu sudah pasti mungkin mereka akan confirm dulu, bicara dulu ke kita. Nah, nanti dari situ kan ada feedback dari kita juga untuk saling ngobrol gitu. Dan biasanya kalau buyer yang memang serius, ya tentunya mereka juga sudah ada budget ya untuk datang ke Indonesia. At least pada saat di sini ya kita menjamunya dengan hidangan santap siang atau malam, ya sifatnya yang menjamu mereka. Tapi ya itu kembali lagi kepada kesepakatan kita semua dengan pihak buyer. Saya rasa seperti itu teman-teman. Dari Pak Yudi mungkin ada yang masih mau ditambahkan, Pak Yudi? Ya mungkin saya pikir cukup, dan ya kembali lagi tadi ya mengenai masalah entertain buyer, ya pinter-pinter kita dan juga menyampaikan dengan sopan dan baik, dan arahkan mereka untuk kegiatan yang positif aja gitu ya. Khususnya memperkenalkan produk. Jadi jangan arahkan mereka sampai lengah, tapi kita arahkan mereka ke aktivitas yang produktif. Dan tadi mungkin kalau Pak Fajar ditawarin ya kopi ini lebih baik daripada bir, terus kemudian dan seterusnya. Ya mungkin itu sekedar tips aja ya, walaupun nanti prakteknya mungkin nggak semudah itu. Ya, mungkin karena berhubung waktunya habis, Pak Daniel, silakan mungkin gantian Pak Daniel yang tutup. Terima kasih banyak Pak Yudi. Terima kasih banyak juga Pak Iwan, Pak Fajar, Pak Winardi, Pak Yogi, dan teman-teman semua yang sudah bergabung di malam hari ini. Terima kasih luar biasa. Jadi teman-teman, acara ini adalah sesi khusus bersama Pak Fajar. Tapi biasanya di hari Rabu ini kita harusnya sesi bersama Bu Ana, salah satu mentor kita juga. Jadi nanti mungkin boleh iklan sedikit ya. Untuk di hari Rabu pukul 19.30 itu biasanya kita ada sharing session bersama dengan Bu Ana. Lalu kemudian di hari Minggu di pukul 19.30 sama kita ada kelas juga, sesi sharing bersama Pak Winardi. Lalu kemudian hanya 2 itu ya Pak Yudi ya. Sementara ini 2 itu, tapi nanti kita akan garap sesi lainnya. Tapi teman-teman kalau misalnya ada waktu luang boleh bergabung di jadwal yang tadi saya sebutkan. Nanti di sana kita akan dengarkan banyak sekali masukan dan insight dari mentor-mentor kita. Nah, pada hari ini khususnya kita sharing bersama Pak Fajar. Pak Fajar ini untuk maksudnya supaya kita membuka mata kita semua bahwa ekspor itu bisa dilakukan oleh semua orang. Dan ekspor itu mudah, walaupun tidak semudah mengatakannya. Jadi adalah sesuatu hal yang sangat mungkin untuk kita kerjakan dan kita lakukan. Tapi apa yang Pak Fajar sampaikan tadi, kita ambil intisari yang baiknya bahwa dalam menghadapi buyer kita harus menjadi apa adanya, berbicara yang ringan dan mungkin bisa nyaman diterima oleh pihak buyer. Tapi di sisi lain tadi Pak Fajar juga sudah menyampaikan bahwa ada pengalaman-pengalaman yang memang beliau mengakui bahwa
karena saat itu beliau belum paham dan belum mengetahui ya. Jadi untuk yang tidak baiknya teman-teman bisa menyaring, karena tujuan kita berkumpul di dalam grup ini adalah mencetak kita untuk menjadi seorang eksportir yang handal dan tentunya profesional dengan integritas yang tinggi. Sehingga tujuan akhirnya juga selain mensejahterakan diri kita, juga mensejahterakan bangsa kita, dan juga membawa nama baik untuk bangsa Indonesia, yaitu memperkenalkan semua produk yang baik, yang bisa dipercaya, trader yang handal, yang profesional, sehingga di mata internasional Indonesia dikenal sebagai negara yang trader dan eksportirnya itu bisa dipercaya, sehingga nama baik kita bisa semakin lebih baik lagi ke depannya. Begitu ya teman-teman. Oke, untuk malam hari ini sudah Pak sampai Daniel. di... Oh iya, maaf, sorry Pak. Pak Daniel. Iya Pak Yudi. Maaf, Iya Pak Pak Daniel, Yudi. saya potong sedikit. Iya. Ya. Mungkin nanti kita bisa sosialisasi bahwa kita ada rencana kopdar di Bandung tanggal 27 November. Oke. Nah, terus kemudian tambahan program berikutnya kita ada sharing tentang business conversation dan juga tentang sharing tentang website dan nanti juga sharing-sharing lainnya gitu. Jadi kita akan perbanyak program-program. Dan Iya Pak, banyak sekali agenda kita soalnya. Jadi seru banget nih. Dan makanya saya lupa nih Pak, sorry ya. Nggak apa-apa. Yang lebih penting lagi adalah kami membuka kesempatan untuk relawan dalam wadah kita ini bersama untuk relawan ya. Kami buka sukarelawan atau relawan dalam setiap kegiatan komunitas belajar ekspor ya, Pak Daniel. Kita butuh talenta-talenta yang memang mau mendedikasikannya pada kegiatan ekspor ini. Kita tentunya nggak bisa menghandle sendiri ya. Artinya kita mengajak gitu teman-teman yang punya talenta, yang punya yang sudah pernah closing atau yang yang sudah punya pengalaman ekspor itu kita membuka diri loh teman-teman. Di sini kita membuka diri karena tim kita juga masih terbatas. Jadi yang talenta untuk bikin video, talenta untuk bikin flyer, banner, terus kemudian talenta untuk sebagai narasumber dan yang lainnya. Kita terbuka banget ya. Kita bukan inklusif, tapi kita benar-benar terbuka. Kita mengajak. Jadi teman-teman nggak usah ragu. Kontak aja Pak Daniel, kontak saya, kontak Pak Iwan. Kira-kira yang mau berkontribusi, mau membesarkan komunitas kita bersama-sama. Ayo kita membuka kesempatan seluas-luasnya. Gitu. Itu Pak Daniel tambahan dari saya tadi, takut lupa. Iya, terima kasih banyak Pak Yudi, jadi diingatkan. Iya, begitu teman-teman. Sudah lengkap sekali info pada malam hari ini, sudah dilengkapi pula dengan tambahan info dari Pak Yudi tadi. Jadi ditunggu ya teman-teman partisipasinya, khususnya untuk teman-teman yang punya talenta khusus ataupun yang memang sudah punya pengalaman khusus yang bisa dibagikan ataupun bisa bergabung bersama kami untuk berkarya sama-sama melayani ya di sini ya. Karena kita di sini dari kita kan untuk kita juga gitu. Oke, baik teman-teman, pertemuan kali ini sudah lewat lumayan jauh. Terima kasih ya. Dengan penutupan dari Pak Yudi tadi, saya rasa meeting hari ini sudah selesai. Terima kasih untuk teman-teman semua. Selamat beristirahat, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam teman-teman. Ya, Terima kasih. pamit ya. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih.